Kelas menengah saat ini dinilai banyak ekonom tengah menghadapi banyak masalah dan kurang mendapat perhatian pemerintah. Isu terkait tekanan yang dialami masyarakat kelas menengah Indonesia kian menjadi sorotan seiring kondisi ekonomi dalam negeri yang tengah diwarnai fenomena kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok, meningkatnya inflasi, melemahnya nilai tukar rupiah, dan masih tingginya tingkat suku bunga. Terlebih lagi, ada isu bahwa pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% di tahun 2025 nanti. Meskipun realisasinya masih lama, namun sejumlah pengusaha telah menyoroti hal tersebut dan resiko dampaknya pada daya beli masyarakat. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Nicholas Mande misalnya, telah menyuarakan resiko dampak dari kenaikan sejumlah pajak jika diterapkan. Pelaku usaha ini alert karena apa? Karena kita yang mengalami. Kita bukan di dalam pola, masih di dalam pemikiran ataupun juga harapan dan sebagainya yang mengalami setiap hari. Masyarakat itu sudah mulai aware terhadap adanya misalnya adanya rencana, ini masih rencana loh, pengenaan cukai terhadap minuman manis atau berkarbonasi. Ya, 1.500 per liter mau ada cukai itu. Kemudian juga yang paling drastis adalah 1 Januari yang naik PPN 12%. Ya, itu sudah HPP tahun 2022, sudah naik 11, nanti 2025 itu jadi 12. Nah, ini yang menjadi faktor yang dirisaukan oleh masyarakat, ya. Dan ini harus diadres oleh pemerintah tentunya bagaimana menangani ini. Lalu siapa sebenarnya yang termasuk golongan kelas menengah di Indonesia? Dan mengapa kalangan ini dinilai rentan terhadap tekanan ekonomi? Dari proporsinya dalam struktur ekonomi Indonesia, kelas menengah memang mendominasi. Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class pada tahun 2019, porsi kelas menengah adalah hampir setengah jumlah penduduk Indonesia. Sebelumnya, sebagai informasi untuk Anda, berdasarkan definisi dari Bank Dunia, terdapat beberapa kelompok masyarakat berdasarkan nilai konsumsi bulanannya. Yang pertama adalah kelompok miskin, yang nilai konsumsi bulanan per kapitanya hanya mencapai Rp354.000. Selain itu, ada pula kelompok rentan yang nilai konsumsi per kapitanya secara bulanan berkisar antara Rp354.000 hingga Rp532.000. Selanjutnya ada kategori calon kelas menengah atau kelas yang belum sepenuhnya aman, yang nilai konsumsi bulanan per kapitanya sebesar Rp532.000 hingga Rp1,2 juta. Kemudian ada kelas menengah yang terbilang aman dari resiko jatuh ke kelas miskin atau kelas rentan dengan nilai konsumsi Rp1,2 juta sampai Rp6 juta per bulan. Dan terakhir adalah kelas atas atau kelas paling sejahtera di Indonesia, yang nilai konsumsinya lebih dari Rp6 juta per bulan. Dalam laporannya, Bank Dunia menggunakan data penduduk Indonesia pada 2016 yang sebanyak 261 juta jiwa. Dari angka tersebut, masyarakat kelas atas jumlahnya hanya 3,1 juta orang, sedangkan kelas menengah berjumlah 53,6 juta orang. Selanjutnya, ada kelas menengah rentan yang berjumlah 114,7 juta orang. Sisanya ada kelas masyarakat yang rentan sebanyak 61,6 juta orang dan masyarakat kelas bawah atau miskin sebanyak 28 juta orang. Dari angka tersebut, jumlah kelas menengah rentan yang mencapai 114,7 juta orang, porsinya adalah sekitar 44% dari total jumlah penduduk Indonesia. Terkait jumlah kelas menengah tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Mande memperkirakan bahwa jumlah kelas menengah saat ini masih berkisar 40% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Jadi komposisinya kelas menengah itu 40% atau sekitar 115 juta penduduk ya. Kelas menengah ini yang punya gaji tetap ya. Kelas bawah itu yang disebut marginal ya, atau yang juga sekarang dibantu bantuan sosial 22 juta
ya hampir sekitar lebih kurang seperti angka itu, kemudian sisanya yang menengah atas. Nah kita lihat perkembangan konsumsi masyarakat tahun 2022 dan 2023. Tahun 2023 memang terjadi penurunan. Ya, konsumsi masyarakat itu di kelas menengah itu 4,8% disurvei oleh Bank Indonesia. Sementara pada tahun 2022 itu di atas 4,82 atau 4,94%. Ini juga seiring dengan growth of economy kita. Growth of economy kita kan 2023 kemarin lebih rendah daripada 2022. 5,31 2022, kemudian 5,04 di 2023. Nah, jadi kondisinya ini memang sejalan dengan situasi perkembangan. Ini berarti jika perekonomian masyarakat kelas menengah ini tertekan, maka dampaknya tentu akan signifikan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, mengingat ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh konsumsi masyarakat. Ekonom senior yang juga Menteri Keuangan RI periode 2013 hingga 2014, Khatib Basri, merupakan salah satu sosok yang kerap menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi tekanan yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah Indonesia. Khatib menyinggung fenomena Chilean Paradox, yakni fenomena yang terjadi di Chile saat kepentingan kelas menengah tak difasilitasi. Khatib menyebut Chile yang awalnya tampak baik-baik saja, namun pada Oktober 2019 mengalami kerusuhan sosial yang hampir berujung pada revolusi. Kerusuhan tersebut dimotori oleh kelas menengah Chile yang merasa tidak puas dengan pemerintahan. Chile adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika Latin. Chile adalah negara yang berhasil menurunkan kemiskinannya dari 53% menjadi 6%, bahkan lebih baik dari Indonesia. Chile adalah negara dengan HDI terbaik di Amerika Latin. Yet, Oktober 2019 terjadi social unrest yang nyaris menimbulkan revolusi. Itu yang disebut oleh Michelle Bachelet sebagai the Chilean Paradox. Pertanyaannya adalah, ternyata pemerintah Chile itu overlook terhadap middle class. Karena sebagian besar polisinya itu fokus kepada 10% terbawah. Jadi ini tadi yang disampaikan Bu Sri Mulyani, semakin besar nanti middle class kita dalam 10-15 tahun ke depan, perlu dipikirkan instrumennya apa. Nggak bisa lagi dengan cash transfer. Mereka akan butuh itu quality pendidikan yang lebih baik, provision of the public goods yang lebih baik, sarana transport yang lebih baik. Ini yang kemudian akan menjadi isu political ekonomi ke depan. Saya nggak akan surprise kalau 10-15 tahun lagi orang terpilih sebagai presiden kalau dia bisa menyelesaikan masalah sampah, masalah parkir, masalah fasilitas umum karena urbanisasi yang terjadi. Resiko tekanan yang dialami oleh kelas menengah ini juga disuarakan oleh ekonom senior yang juga Wakil Menteri Keuangan periode 2010 hingga 2014, Andi Ratnawati. Menurut Ani, kenaikan harga bahan pangan pokok yang terjadi beberapa waktu terakhir ini beresiko membuat masyarakat di kelas menengah bawah berpindah kategori menjadi masyarakat miskin. Faktanya, kenaikan harga bahan pangan setidaknya di bulan Ramadan memang telah mendorong angka inflasi Indonesia kembali meningkat ke atas level 3%. Hal ini pun dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat. Terlebih, di saat yang sama, masyarakat juga banyak yang masih terbebani utang atau cicilan rumah maupun kendaraan di kondisi suku bunga yang masih tinggi. Ketika kemudian ada kan harga komoditasnya turun, kita kehit di sisi ekspor, tetapi kita punya dampak dari sisi harga bahan pangan. Misalnya beras, gandum, kedelai, jagung yang kita import ini. Nah, ini implikasinya nanti akan dampaknya kepada inflasi. Inflasi di komoditas pangan dan juga nanti masuk misal telur, ayam dan lain sebagainya. Kemana ini larinya? Ini larinya akan menghit golongan miskin, Mbak. Golongan menengah bawah ya, jadi menengah bawah. Kalau menengah atas mungkin relatif lebih aman ya, apalagi golongan atas. Tetapi menengah miskin, terutama golongan menengah ini mungkin akan kena hit. Golongan miskin relatif aman karena ada banyak bansos dari pemerintah, bantuan-bantuan, ada PKH, bantuan sosial, beras dan lain sebagainya, sehingga mereka relatif aman. Tetapi golongan menengah yang akan
di border bisa jatuh ke miskin karena faktor komponen bahan pangan di dalam belanjanya itu ada di kisaran 60%, belum lagi dia kehit karena era suku bunga tinggi kan juga mempengaruhi kredit-kredit yang kita lihat ya, sudah mulai dibaca bahwa ada kenaikan NPL kemudian di dalam sektor kredit perumahan dan lain sebagainya. Beban yang dialami kelas menengah tampaknya memang tercermin dari kondisi kredit bermasalah pada sektor kredit pemilikan rumah atau KPR. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kualitas kredit pemilikan rumah atau KPR di Indonesia berada dalam tren yang memburuk. Rasio kredit bermasalah alias non-performing loan atau NPL KPR per Desember 2023 bahkan lebih tinggi dibandingkan posisi 2020 saat Indonesia pertama kali menghadapi era pandemi COVID-19. OJK mencatat, per Desember 2023, rasio NPL properti berada di level 2,4%, naik dari tahun sebelumnya atau Desember 2022 saat rasio NPL kredit properti sebesar 2,1%. Angka NPL tersebut juga melampaui posisi pada akhir 2020 dan 2021, di mana rasio kredit bermasalah di sektor properti masing-masing sebesar 2,3% dan 2,2%. Di tengah berbagai tekanan tersebut, muncul sentimen lain yang juga memperparah himpitan ekonomi pada kelas menengah, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam sebulan terakhir, rupiah telah melemah sekitar 1,32% terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan sejak akhir tahun lalu, rupiah telah melemah sekitar 3% terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini pun berpotensi menekan daya beli masyarakat karena pelemahan rupiah membuat harga barang impor menjadi semakin mahal. Dan Indonesia merupakan importir sejumlah komoditas penting yang digunakan oleh masyarakat luas. Misalnya bahan bakar minyak atau BBM, bahan baku sejumlah industri, dan sejumlah bahan pangan utama yang akhir-akhir ini pasokannya terganggu akibat adanya El Nino, sehingga membuat pemerintah harus membuka keran impor. Ekonom dari Universitas Diponegoro Wahyu Widodo menegaskan, ketika impor bahan baku semakin mahal akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, efeknya ialah biaya produksi menjadi sangat tinggi, terutama bagi industri-industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Dan saat biaya produksi industri membengkak, tentu efeknya akan langsung berpengaruh terhadap harga jual. Maka barang-barang yang terdampak pelemahan nilai tukar akan mendorong inflasi yang membuat daya beli masyarakat tertekan. Terkait persoalan kelas menengah ini, ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengakui bahwa kebijakan pemerintah belum fokus menjaga dompet alias daya beli kelas menengah. Padahal daya beli kelompok ini tidak terlalu kuat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun Sri Mulyani juga mengungkapkan untuk menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas menengah yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dengan kualitas yang baik. Persoalan untuk tadi yang disampaikan mengenai middle class, itu adalah sesuatu yang memang kita perlu untuk terus mengkalibrasi policy-policy karena di dalam fiskal fokusnya memang selama ini kalau untuk bottom 20% kita sudah relatively well established. Ada by name, by address, apakah itu PKH, kemudian sembako, atau berbagai policy-policy untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kalau yang middle class ini memang range-nya bisa sangat besar. Kalau kita bicara kuantil persentilnya itu di 3 sampai yang 7, nah itu variety dari behaviornya beda-beda, purchasing powernya beda-beda. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah making sure public services itu affordable dan baik kualitasnya, itu yang disampaikan. Makanya tadi kalau kita bicara tentang masalah dari mulai infrastruktur, pendidikan, sampah, ini yang menjadi sesuatu yang menjadi perhatian, air bersih, listrik, internet, itu sesuatu yang merupakan kebutuhan dari middle class. Mereka membutuhkan itu tapi mereka tidak punya daya beli yang sangat besar juga. Jadi harus tersedia tapi affordable dan mereka mulai menuntut kualitas. Nah ini yang kita coba lakukan di dalam transfer ke daerah
masalah sampah, air bersih, sanitasi itu menjadi fokus. Tim Redaksi CNBC Indonesia.